Halo semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau main ke rumah yang lebar 5 meter, tapi punya 4 kamar tidur. Yuk langsung aja kita kenalan sama pemiliknya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Selamat pagi Mas Unggal, Mbak Tania. Pagi Mas Rizky. Apa kabarnya nih? Baik, dong. selamat datang di rumah kita. Yuk kita masuk. Ya, tetangga online, barusan udah kenalan sama Mbak Dea Kania dan sekarang kita mau home tour ke tempatnya Mbak Kania nih. Mbak Kania, Boleh. tadi saya bilang ke tetangga online kalau rumahnya punya lebar 5 meter Betul. dengan 4 kamar tidur. Benar. Emang luas tanah dan luas bangunannya berapa ini? Jadi kalau luas tanahnya itu lebarnya 5, panjangnya ke belakang 12. Kalau luas bangunannya sekitar 98 meter persegi. Tapi kalau dilihat dari bentukan bangunannya, ini adalah rumah renovasi. Betul. Oke. Renovasi karena ini sebenarnya kayak komplek BTN. Jadi ini rumah papaku dari sekitar tahun 86 waktu itu. Ya. Terus akhirnya kita memutuskan untuk renovasi rumah ini. Rumah BTN itu kayak zaman sekarang kayak rumah subsidi lah ya. Betul. Kayak gitu. Cuma dulu Betul. namanya rumah BTN karena Yap. memang program Bank BTN. Yes. Oke, lebar 5, 12 ke belakang. Betul. Desainnya ada desain tertentu mungkin? Jadi kalau misalnya dulu kita renovasi itu sekitar tahun 2022, selesai tahun 2023. Waktu itu kita preferensinya kalau suami itu pengennya brutalism, jadi pengennya tuh yang polos, kotak aja, Iya. batu, semen gitu ya. Cuman aku kayaknya pengen kayak minimalis kita. Akhirnya kita kompromi. Oke. Dan akhirnya kita bikin fasadnya dicat putih, terus ada kamprotnya, sama ada aksen jendela di bawahnya sedikit, sama maksudnya kotak-kotak kayak agak-agak brutalis gitu Oke. sih sebenarnya. Oke, berarti ini adalah rumah yang lama di renovasi total. Sebenarnya masih mempertahankan bangunan existing. Ini kita dibantu sama arsitek sih waktu itu, dibantu sama Siapa? Studio Siku. Studio Siku. Oke, ini berarti desain arsitek ya. Betul. Dan tadi saya udah lihat komprominya nih, pantesan nih di depan dindingnya bertekstur, itu Iya. brutalis ya. Sengaja. Tapi tetap dicat. Iya, dia pengennya tuh, malah ini kan kayak ada luntur-luntur Iya. bekas ini. Dia tuh pengennya udah biarin aja kayak gitu. Oh, bekas karat itu. Iya, jadi itu biarin aja selumutan-lumutan ntar biarin pengen kayak gitu malah kayak oke. Akhirnya kompromi dan akhirnya dicat. Masih ada bekas-bekas pemakaian di situ dan Iya. memang sengaja. Sengaja. Begitu juga dengan ini pagar depan ini. Ya ini pakai plat perforated sih. Tadinya memang kalau yang ini kuning Iya. sengaja juga. Tadinya tuh warnanya hitam polos. Cuman karena kita kan udah budget ini lumayan ya. Masa handle-nya biasa aja. Betul. Akhirnya karena rumahnya dalamnya cukup berwarna, kita kasih teaser dikit lah. Ada baik. warna di sini. Oke, kita buka ya. Jadi ini pintunya tuh lipat 3. Oh, oke. Modelnya Nah. pintu lipat seperti ini. Gitu. Oke. Ini mobil city car sampai MPV masih masuk sih. Masuk ya, Masuk sini. ngepas lah. Pas ya. Tapi yang penting nggak parkir di sini. Betul, itu yang penting. Dan itu yang aku diwanti-wanti sama papa adalah jangan sampai nongol. Jadi kita makan banyak space ke dalam sih daripada nongol, mendingan ke belakang aja. Setuju. Pantesan saya perhatiin ini pagarnya rata sama Betul, batas harus tanahnya. itu yang diwanti-wanti sama papa sih. Keren. Mudah-mudahan tetangga online yang nonton video ini juga menerapkannya di rumah ya. Jangan nongol dari batas tanahnya. Nggak bagus. Oke, di carport pakai material apa nih? Ini kayak semen biasa sih, nggak yang gimana-gimana. Oke. Cuman di sini ada perbedaan yang step sedikit ya. Di sini dikasih batu koral aja. Oh iya, pakai batu andesit sepertinya, stepping Benar. stone. Dan di sini ada detail yang menarik, pakai tali-tali air Betul. dan nggak dibuang ke jalanan. Jadi di Benar. sini untuk di bawahnya kan saluran air, Betul. jadi dikasih lubang supaya airnya masuk ke Betul. jalur pembuangan, bukan ke jalanan. Terus di sini ada 3, ini kayak jendela kapal. Nah, jadi ini sebenarnya bukaan untuk ke service area. Oke. Jadi cerita awalnya ini tuh kita waktu jalan-jalan ke Bandung nemu kafe bikin nemu yang kayak gini. Tapi warnanya waktu itu merah. Oke.
akhirnya kita nice nih kalau kita bikin di rumah. Ini materialnya pakai plat nih. Betul. Dibentuk bulat seperti ini. Betul. Dan enaknya bisa kanan kiri. Betul, dan ada kuncinya juga sengaja. Oh, ada slotnya nih? Iya. Iya nih. Jadi tetap bisa dikunci kalau misalnya kita pergi ya. Gitu. Oke, berarti di baliknya adalah Ruang cuci jemur. ruang cuci jemur. Nanti kita lihat di dalam ya. Oke. Dan ini tuh ada sirkulasi juga di Betul. dinding ini. Nanti kita lihat juga ada apa di baliknya. Boleh. Terus ini apa nih, Kak? Oke, kalau ini ada kita pakai gas alam sih. Jadi memang si gas alam ini udah ada sebelum direnov. Jadi waktu kita bikin kitchen set, jadi menyesuaikan juga nih. Ngejadwalin tukang kitchen set, gas alam, sama water purifier tuh agak bikin waktu. Jadi enaknya kalau perumahan udah lama gitu ya, potensi dapet sistem gas alam di perumahan tuh enak ya. Bener. Nggak perlu beli-beli galon lagi. Bener. Terus tagihannya kayak PDAM saya dengar. Betul, paling cuma 20 ribuan lah sebulan bayar gas. Serius? Benar. Dan rumahnya kan kompak, jadi aku nggak nyediain buat tempat gas lagi, buat di dapur, jadi minimalis lah dapurnya juga. Sementara kalau pintu utama pakai material apa nih, Kak? Kalau material pintu utama ini kayu solid sih, kita memang kalau ini dari kontraktor semua, dari vendor segala macam ini pakai kayu solid, terus emang kita maunya kayak gini sih. Oke, kayu solid, finishing duko ya? Iya, duko. Makin menarik nih. Gimana kalau kita tanya-tanya lebih jauh di dalam? Boleh, ayo kita masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Wah, dalamnya keren banget nih. Tapi sebelum kita bahas dalamnya, Mbak, saya masih ada yang ganjel nih. Ini kan pintu kayu. Betul. Handle-nya juga kayu. Bener. Ini ada kekhawatiran sama rayap nggak sih? Pasti. Jadi sebelum renov emang ada riwayat rayap ya Mas. Makanya kita langsung proteksi sih sebelum renovasi ini. Wih, mantep. Jadi buat tetangga online nih yang mau pakai anti rayap, usahain digunakan di sebelum pembangunan atau bisa juga saat pembangunan ya. Betul. Atau saat bangunannya aja juga belum terlambat untuk pakai proteksi anti rayap. Benar. Makanya aku juga sempet cari-cari sih waktu itu. Jadi Tunggu sebentar. Selamat siang, Ibu. Halo, Mas. Saya dari Rentoki. Mas, aku izin sebentar. Kebetulan aku lupa ada jadwal pest control sama Rentokil. Oh, boleh. Monggo, Mas, silakan. Mas, silakan. Terima kasih, Bu ya. Oke, silakan. Wow. Nah, sekarang aku ada jadwal pest control juga nih Mas sama Rentokil. Mantep. Berarti Mbak Kania pakai pest control dari Rentokil juga ya nih? Betul Mas. Jadi kalau misalnya untuk pest control kita memang sengaja pakai Rentokil buat bebas dari hama. Oke. Karena kan ada anak-anak nih di rumah, aku nggak mau hama kayak tikus, kecoa, semut itu bawa bakteri dari luar. Nyamuk juga tuh. Benar. Biar bebas dari DBD lah kayak gitu. Seenggaknya kita udah ada proteksi. Oh iya. Gitu sih. Ngomong-ngomong soal proteksi, kayaknya Mbak Kania harus coba proteksi anti rayapnya juga nih dari Rentokil. Oh iya ya. Iya, karena garansinya lama banget, bisa sampai 7 tahun. Oh, patut dicoba sih. Iya sih. Benar. Nih kan banyak-banyak kayu nih di Iya, rumah bener, ini. apalagi furniture banyak kayu di rumah. Nah, buat tetangga online yang mau rumahnya aman dan nyaman kayak rumahnya Mbak Kania, bisa juga coba pakai Rentokil ya. Sekarang kita mau lanjut home tour-nya. Boleh. Pintu apa nih? Pintu ke area service. Oke. Jadi kalau sebelumnya ke service area ini mungkin ada area transisi dulu. Jadi ini semacam mini gudang kali ya. Ini buat naruh alat-alat bersih-bersih, perkakas-perkakas. Mungkin agak berantakan karena makanya ditutupin sama pintu biru tadi sama ini lapisin sunblast kan. Nah, di sini area service. Wih, ini dia area cuci jemur yang tadi kita lihat di depan. Benar. Sangatlah Sangatlah mini karena kan tadi kan 5 meter ya, ini Iya. sisanya aja sih kayak sekitar 1,6 lah. Kalau tadi kan sekitar 3 meteran, ini 1,6. nggak sampai 2 meter ini, tapi cukup ya. Bisa kalian lihat, ini ada contohnya mesin cuci proporsinya dengan kita. Ini masih nyaman, bolak-balik, angkat jemuran, ngejemur. Keren nggak? Kita lanjut bahas dalamnya nih, Mbak Kania. Boleh. Ini kita belum bahas nih ya. Ini Foyer. tempat apa ini? Jadi ini foyer. Sebenarnya kalau foyer ini request suami sama aku. Jadi ini gambarnya kita kayaknya nyari di Pinterest waktu itu. Terus suami yang nge-render sendiri gambar waktu itu. Iya. Jadi di area ini luasannya juga nggak terlalu besar, sekitar kayak 2 meteran kurang mungkin. Nah di sini memang kita sengaja ruang transisi karena kita nggak ada ruang tamu. Karena kayaknya sekarang udah shifting deh, kayak tamu pasti keluarga langsung aja ke ruang living room. Tapi kalau misalnya tamu yang
sebentar doang, either mereka di luar atau ya di sini aja duduk atau ya udah paling ngobrol di sini sebentar atau di situ juga nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah sengaja kalau misalnya anak-anak pulang sekolah duduk lepas sepatu taruh tas di sini taruh sepatunya di sebelah situ. Fungsionalkan lagi dengan rak-rak ini. Sama di bawah-bawahnya. Jadi ini buat naruh lagi-lagi perkakas bor segala macam, masker sama cermin besar. Biar bikin luas sama kalau kita mau pergi kan kita ngeliat dulu dong penampilan kita udah oke atau belum gitu kan. Sama sengaja ini lantainya kita cat juga pakai epoksi. Saya kira stiker. Oh enggak, ini epoksi. Baik. Jadi Pantesan rata, sebenarnya si epoksi ini tuh sampai belakang, Mas. Oh. Jadi first thing first, lantainya dulu dicat, baru ini ngikutin. Warnanya mirip? Nah itu PR-nya nih waktu kita nyari tukang kitchen set. Pokoknya kita nggak mau tahu harus sama PR tuh. Iya. Jadi tips juga buat tetangga online loh yang lagi mau bikin warna-warna tertentu di rumah atau mau seragamin tapi beda vendor, usahain tentukan warnanya based on angka ya, color palette. Betul. Nah, itu lebih presisi. Jadi ketika ada angkanya, kita udah nggak ngomong biru apa, langsung biru dengan angka yang ini. Nah, itu lebih presisi itu. Betul. Apalagi kalau ada buta warna kan, ya udah pakai angka, benar. Oke, pakai kode warna. Nah, area foyer, kemudian di depan saya ada pintu arch lagi, itu apa itu, Kak? Nah, karena kalau misalnya pintu yang ke arah luar bentuknya udah kotak-kotak semua, kalau pintu yang di area dalam tuh arch semua, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya ini pintu kamar mandi, tapi kalau sebelum pintu kamar mandi di sini ada rak sepatu. Oh iya. Nah, rak sepatu di sini custom juga nih karena space-nya yang terbatas, nggak ada yang match. Terus emang sengaja juga kita sediain space buat naruh baju kotor. Jadi taruh baju kotor, sepatu pulang sekolah sini, habis itu langsung cuci tangan di kamar mandinya. Oke, berarti di sini bukan cuma sekedar powder room, ini adalah kamar mandi. Betul, karena papaku kan di lantai 1 ya kamarnya, jadi ini kamar mandi papa sih. Oke, warnanya minimalis ya, warnanya Benar. cenderung warna terang, putih seperti ini dengan keramik yang kotak-kotak seperti ini. Satu-satunya warna yang mencolok ada di cermin. Benar. Karena kan kamar mandinya kecil ya, cuma 1,3, 1,5 kayaknya. Jadi ya udahlah yang clean aja biar nggak terlalu sumpah. Next, kita mau lihat area komunal lainnya nih, Mbak Boleh. Kania. Masuk lebih dalam, ini area apa? Nah, kalau ini area living room. Kalau tadi lantainya abu-abu sama biru. Ini sebenarnya kita waktu itu request ada leveling sedikit, tapi karena keterbatasan dan limitasi waktu itu kayaknya udah mepet requestnya. Jadi naiknya paling cuma 0,5 atau 1. Iya, 1 senti ya. Senti. Nah, tapi kita bedain warna deh di situ. Kalau di sini kan warnanya agak cold, di sini agak warm. Jadi ini vinyl. Ini semen langsung kita lapis vinyl. Jadi biar hemat lah kayak gitu. Kalau langsung ditutupin juga. Betul. Udah, jadi di sini langsung area living sekalian dapur. Karena dengan compactnya tadi ya udah sekaligus aja di sini semua. Oke, ini area living. Benar. Wih, cerah sekali livingnya. Jadi kalau living emang kayaknya kita mostly satu rumah ini warna temboknya putih semua sih, Mas. Kenapa? Karena waktu 2022 itu emang kita pengennya sih rumahnya ini kayak kanvas ya. Putih semua, jadi kita yang explore aja. Kalau lagi suka warna hijau ya ada hijau, ada warna kuning ya kuning. Jadi ini belinya ya nggak detik itu juga. Oh, nggak sekaligus? Enggak. Gitu. Jadi ya udah. Terus ya udah ini juga belinya baru nih yang ini gitu. Jadi kalau misalnya yang ini sengaja juga kita bikin, kenapa sih kok mepet-mepet semua nggak ada kolongnya sengaja? Kenapa? Karena ini plafonnya tingginya cuma 2,7 yang tadi aku bilang. Kita mempertahankan bangunan existing. Jadi ini yang bagian atasnya tuh udah didak gitu. Jadi kita bikin ya udah kita bikin sofanya aja yang nggak ada kolongnya. Menarik ya tetangga, jadi memang furniture sengaja dibikin loose furniture, jadi nggak ada built-in furniture di area living ini, dan sengaja dibuat rendah ya. Betul. Nggak terlalu tinggi, supaya nggak kelihatan penuh ruangannya. Betul. Menarik. Dan ini ada satu pintu lagi, saya baru nyadar juga tadi Mbak Kania bilang kalau rumahnya sisi dalamnya itu arch. Nah ini juga kita ketemu dengan pintu arch lagi. Ini adalah pintu ke kamar papa. Oke. Sebenarnya secara nggak langsung arch ini dari lampu ini sih, Mas. Oke. Jadi lampu ini kita beli sebelum renov ini dimulai. Kita cari
yang mirip gitu ya, serupa tapi tak sama. Kita cari waktu itu dari seller Tiongkok gitu. Kita cari, bisa tolong cariin nggak gitu. Akhirnya bisa nemu langsung, udah kita beli. Dan ini lampunya yang mungkin secara nggak sadar kita pengen pintunya kayak gini juga. Oh, inspirasi dari bentuk-bentuk Benar, lampu tapi ini. kalau warna kuningnya itu kita yang mau. Sebelumnya kalau dari arsiteknya tuh warnanya coklat biasa sih. Oke, menarik. Berarti kamar pertama ada di lantai 1. Betul. Masih ada 3 lagi di atas. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nggak cuma livingnya yang colorful, ternyata dapurnya juga nih. Ya, sengaja sih kalau birunya biar ada satu kesatuan sama si foyer tadi. Tapi sisanya malah warna-warna kalem nih ya. Nah, biar nggak terlalu sumpek sih, karena kan dia nyatu sama living room gitu. Iya. Dan kita sengaja semuanya ditutup biar nggak terlalu berantakannya kita umpetin sih sebenarnya. oke. Sama ini kan yang tadi aku bilang, kita udah pakai gas alam, jadi kita nggak ada nyimpan tabung gas, terus galon air. Ini udah pakai water purifier, terus ini juga milih microwave yang udah sekaligus air fryer, udah sekaligus oven, pokoknya yang semua harus sudah bisa semua. Oke. Terus apa lagi? Dishwasher? Dishwasher karena nggak ada ART juga kebetulan. Terus di sini magic jar. Oke. Jadi semua ditutupin. Siap. Kecuali mau dipakai ya. Berarti ini semua yang tadi kita lihat adalah built-in furniture dan customize ya. Betul. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Yang seru lagi magic jar-nya nih walaupun ngumpet di dalam tapi bisa ditarik. Nah, kalau mau makan tinggal itu. Tapi sebenarnya ada satu sih, ini tambahan sih Mas. Tadinya tuh ini 2 laci. Oke. Kita awalnya tuh kayak, perlu nggak ya dishwasher bisa kali nyuci Cuci sendiri. piring gitu ya. Karena orangnya banyak nih di rumah, kadang kalau makan sore tuh tetep aja piringnya banyak, terus tidurnya jadi kemalaman gitu nyuci. Ya udah deh, akhirnya kita tumbalin nih 2 laci. Oke. Terus untungnya ada lebihan 1 lubang air waktu itu di belakang. Oh. Jadi buat spare tadinya emang. enggak, jadi kayaknya waktu itu tukang agak salah hitung. Oh. Harusnya buat ini. Iya. Jadinya ya udah. Kelebihan tadi. Iya. Jadi alhamdulillah ya udah kita buat dishwasher deh. Gitu. Wih, bentuknya juga pas Pas. banget ya. Nah itu dia udah. Aduh cukup nggak ya? Gitu. Ya, cukup. Keren. Tapi saya jadi penasaran. Tadi kan barang-barang elektronik semua tuh. Nah, berapa daya yang digunakan di rumah ini? Di sini tuh 4.400. 4.400. Oke. Masih normal ya, bukan normal ya. Masih standar ya. Iya, standar untuk ukuran lah. rumah-rumah sekarang dengan 4 kamar tidur. Betul. Oke, dapurnya juga nggak terlalu luas. Betul. Cukup kompak dan karena udah pakai dishwasher, wastafelnya juga dipilih ya. Nah, itu ukurannya. juga. Jadi waktu desain dari arsitek, ini tuh dia ngasih 2 sinknya. Tapi kalau sinknya 2, saya motongnya di mana? Gitu kan. Oke. Jadi kayak ya udah deh diganti yang kecil aja gitu. oke. Ya udah jadi pakai dishwasher deh. Mantap, udah digantikan peran dishwasher. Di situ Betul. buat nyuci-nyuci sayuran. Betul, ini buat ngeringinnya di sini. Oh, itu buat naruh yang habis dicuci. Betul. Tapi kalau yang plastik aku prefer buat nyuci sendiri sih, itu buat yang gelas. Next, ada dapur berarti ada Meja makan. Tapi kalau meja makan di sini jarang dipakai sih. Kayak kalau misalnya aku makan sebentar aja atau buka laptop, karena kalau anak-anak biasanya suka pakai meja kecil sambil nonton di situ. bukan untuk yang makan bersama gitu Benar, kan. benar. Nah, ukurannya kompak, Benar. lebih ke buat naruh makanan berarti. Benar. Buat menaruh makanan karena agak sempit juga ya. Oke, berarti ini di bawah tangga ini area apa nih Kak? Kayak ada taman kering lagi nih. Ini sebenarnya void aja sih, cuman buat ngumpetin mesin air kita tutupin pakai kerikil. Oh, pompa ada di sini? Ya. Oh, nggak kelihatan. Sebenarnya kalau di gambar arsitek tuh di sini kayak ada bonsai, cuman kita belum beli bonsainya sih. Tapi kosong juga oke ya, jadi kelihatan lega gitu. Iya. Nggak perlu ditutup-tutup apa gitu. Dan yang bikin salfok lagi ini tangganya nih. Nah, warna ini juga kuning. nih tangganya. Apa ini materialnya? Nah, kalau tangga ini cukup drama sih Mas sebenarnya. Kenapa tuh? Jadi kalau sebenarnya kan renov rumah ini yang bikin lama adalah proses pembuatan tangga ini. Jadi tangga ini waktu awal renov itu sempet ditinggalin tukang, sempet stepnya kurang 2, Tinggi dong. Enggak ya? kurang atasnya. Oh, belum dibikin? Iya, jadi dia salah ngitung. Oke. Kalau salah ngitung ya ulang lagi. Terus pas udah jadi jebol. Oke. Belum 2 tahun.
Akhirnya ini kita baru renov kayaknya sebulan yang lalu. Ini ditutupin pakai conwood. Oke, berarti atasnya dikasih concrete wood lagi Iya. supaya Karena udah jebol dalam bawahnya. alah. Bukan buat nutupin lagi sih, ini udah ganti fungsi ya. Udah ganti fungsi, udah jebol. Nah, untungnya karena mungkin material udah update terus ya, jadi mungkin dulu catnya terbatas gitu, cuman warna kayu doang. Sekarang udah banyak warna, jadi ini kita ketemu lah yang warna kayak gini. Beneran? Surprisingly warnanya kuning. Yang ini saya nggak nyangka. Saya kira ini warna sendiri, ngecat sendiri. Oh enggak, ini Emang warna. kuning? Nah, itu juga sebenarnya aku agak surprise ya. Jadi sebenarnya warna conwood ini kita waktu beli kita udah kayak pasrah gitu, kayak ya nggak nemu lagi yang warnanya kuning gonjreng gini gitu kan. Yaudahlah kita pilih yang tone-nya paling kuning. Dan tone yang paling kuning tuh sebenarnya warnanya kayak gini nih, kayak gini. Terus pas kita cat, pas cat malah kuning kayak gini. Walaupun nggak senada, tapi kalau di kamera harusnya sih mirip ya. Iya, masih satu turunan. Iya. Kalau di kamera ya kuningnya sama lah. Iya. Jadi ini ya udah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan material concrete wood ini juga karena cukup tebal, jadi aman kalau Betul. dipakai untuk pijakan tangga. Betul. Dan durable, tahan rayap, anti air, low maintenance. Jos. Mantap. Dan ini udah kelihatan jalan menuju lantai 2. Yes. Sekarang kita mau lihat-lihat lantai 2 ya, boleh? Boleh. Let's Yuk, go. ikutin tetangga. Oke, makanya sekarang kita udah di lantai 2. Betul. Dan begitu di lantai 2 ada yang bikin salfok nih. Apa tuh? Ceilingnya tinggi juga ya? Iya. Gimana ceritanya? Ceilingnya tinggi ya, sengaja sih dari desain arsiteknya sebenarnya udah gambarnya kayak gitu, sama sengaja dibikin bukaannya jendela bulat gitu. Sebenarnya tadinya waktu renov itu kita pengennya kayak skylight gitu ya Mas, tapi dari arsiteknya kayak jangan deh Mbak, nanti maintenance-nya ribet. Jadinya dibikin bukannya lingkaran kayak gitu. Oke. Nah, cuman kan kita takutnya sirkulasi udaranya kurang, jadi kita bikin ide nih aku sama suami bikin lah si boven itu tuh, jadi ada kayak tapi sedikit banget, jadi kayaknya tetap nggak ngefek. Jadi kayaknya mungkin kalau ada rezeki kita pengen nambahin turbin di atas ini. Dan di sini ada lagi kisi-kisi nih bentuk segitiga. Nah iya, kayaknya di sini yang ada salah hitung sih waktu itu Mas. Jadi kisi-kisinya itu harusnya keluar, tapi itu kayaknya masih agak ke dalam nih situnya. Oke, tapi so far lumayan lah ya, karena ketinggian ceilingnya lumayan tinggi, jadi udaranya cukup ngalir gitu di sini. Dan di atas ini berarti langsung ini area kerja nih, langsung dilihat. Nah, ini juga sebenarnya bingung karena rumahnya kompak. Ini di mana nih suami saya harus bekerja? Jadi sebenarnya ini tadinya kosong aja. Karena kan dia sebenarnya WFO 3 hari, WFH 2 hari. Jadi ini ya udah ditaruh di sini dulu deh, sebelumnya di kamar kan. Tapi karena kamarnya udah ada meja kerjaku, jadi dia aku gusur keluar. Silakan cari tempat sih. Dia lumayan pengap juga di sini sama nggak ada AC kan ya. Jadi ya udah kadang-kadang dia bawa CPU-nya ke dalam sih, pakai TV di kamar. Oke. Gitu. Makanya dipilihnya perkakas kerjanya yang compact, yang kecil-kecil. Betul. CPU-nya bisa digeser-geser juga. Dan di lantai 2 ini selain ada area kerja, saya lihat ada 1, 2, 3 kamar. Benar, ada 3 kamar. Kita mau lihat dulu yang sebelah kanan saya nih. Boleh. Mbak Dani. Oh, pintunya semua kuning nih ya? Iya, pintunya kuning semua sama kayak di bawah sih, nggak ada yang berubah. Ada orangnya? Ada nih. Aku izin ya mau review kamarnya. Ayo, Boleh. sini kita lihat. Oh, ini kamar anak Perempuan. perempuan nih. Wih. Permisi, ini kamarnya lumayan besar. Nah, iya, lumayan besar, tapi waktu renov ini kita agak challenging sih kan kamarnya ini bangunan existing Mas. Oke. Jadi waktu sebelumnya itu kayaknya pintunya di sebelah sini. Cuman kita geser jadi ke sebelah situ. Oke. Ukurannya itu kayaknya 2,3 atau 2, something deh. Dan agak challenging juga karena agak asimetris gitu loh ujungnya. Jadi makanya kita semua serba custom di sini, karena kan kalau custom ya mungkin ada yang gak rapat gitu bisa tuh diakalin. Ya. Iya. Sama ini sih Mas, sengaja kita Itu apa bikin meja yang bisa dilipat. Ini sih, aku boleh nunjukin? Coba Wait. sih lihat. Nah, jadi di sini tuh mejanya bisa kita lipat. Oke, kalau dilipat jadi storage, lemari penyimpanan. Ya, jadi Pas dibuka jadi meja Jadi belajar. kalau misalnya dia pengen main atau pengen dance atau pengen sholat gitu ya kan butuh agak
lebar gitu ya. Nah, jadi bisa dilipat tuh, tapi kalau mau gambar bisa dibuka. Oke, menarik ya. Kalau ruangan kompak emang perlu kayak Benar. furniture yang multifungsi. Tuh, sama kabinet bawah. Oke, ini storage semua nih. Kabinet di bawah kasur. Kita lanjut ke kamar anak laki-laki. Bye-bye. Yuk, kita lanjut makannya. Sebelum masuk ke kamar laki-laki, Boleh. anak laki-laki, ini apa nih? Nah, kalau ini lebih ke ambalan-ambalan aja sih yang kita fungsikan karena ruangan ini sebelumnya kosong. Jadi sebelumnya ini tembok existing. Ya. Jadi si tembok existing ini tuh geradakan, Mas. Oke, nggak rata Nah, jadi nggak rata itu dari arsitek udah bilang udah berapa kali diratain tapi tetep tuh nggak bisa diakalin. Ya udah akhirnya suamiku lagi si brutalis itu kayak udahlah biarin aja. Tapi kan nggak nyaman ya masa rumah baru direnov kayak gitu. Ya udah akhirnya kita tutupin deh pakai ambalan-ambalan. Terus ini sebenarnya kita beli di marketplace nih cuman 90 ribuan. Tapi lagi-lagi kita nggak mau yang biasa-biasa aja nih, kita cat pakai pilok nih warna-warni. Itu dicat? Iya. Pantesan. Saya kira terpisah, tapi kalau terpisah kok bisa sama, bisa nyatu. Nah itu. Kalau ini kan anak aku suka piringan hitam. Anaknya? Iya. Kirain bapaknya. Sama sih, tapi Oh, oke. lebih suka anakku. Oke. Jadi ini dari dia umur 2, dia kita ngumpulin cuma punya 1, sampai akhirnya sekarang ada puluhan lah lumayan. Terus ini ada kalau mau olahraga di sini, pokoknya semua deh dilakuin di sini. Asik. Gitu. Keren ya. Keren. Dan ini pas lokasinya berada di sebelah kamar tidur anak Laki-laki. cowok ya. Betul. Ya, sini kita lihat. Oh, ini lebih playful, cuma warnanya lebih kalem nih. Iya. Gimana yang ini? Jadi kalau ini kamarnya agak memanjang, kalau tadi kan kotak ya, Iya. ini agak memanjang. Ini sengaja tone-nya warnanya biru sama hijau. Seru sih. Gitu. Berarti ini adalah kamar hasil renovasi. Berarti ini kan di depan rumah. Ini dinding baru. Dinding baru semua Dinding ini? baru. Dak-dakan juga? Betul. Oh, oke. Ini dinding baru. Nih, jadi terasa lebih luas dan cukup terang karena ada di bagian depan rumah dan Betul. bukaannya ada di sebelah sana tuh jendela, ada yang bisa dibuka juga. Oke, next kita mau lihat kamar keempat berarti ini. Mau ke kamar mandi dulu, master bedroom. Sama aja sih kalau Sama ini aja kan. sih. Iya. Mana aja dulu, Kak? Ini dulu deh. Oke, sini. Nah ini kalau master bedroomnya. Oke, master bedroom masuknya harus melewati lorong dulu kan ini sebelahnya kasur anak ya. Betul. Nah ini master bedroom yang ukurannya compact lagi-lagi ya. Furniture-nya di sini loose furniture semua. Iya, betul. Paling yang dari arsiteknya itu udah nyediain space buat lemari sih. Oke. Karena belakang lemari ini kamar mandi. Oke, berarti tetap dikasih ruang atau cekungan di sini Betul. supaya lemarinya nggak nongol. Betul. Nah, oke, bagus. Dia dapat pencahayaan dan penghawaan dari bagian depan. Nah, yang di bawah itu kaca mati diapain tuh, Kak? Dikasih sunblast yang tadi kita lihat dari luar, dari fasad. Oh iya, yang melebar itu. Oke, menarik. Di sini lantainya full vinyl juga nih. Betul. Oke, selantai 2 kayak full vinyl nih. Betul, udah nggak ada yang macam-macam, udah nggak ada granit. Kecuali kamar mandi. Kamar mandi. Kalau kamar mandinya gimana nih? Kamar mandinya biasa aja sih, sama aja kayak tadi. Oke. Cuman ada lampu sama itu sih bukaan buat manhole ke atas. Ini kamar mandinya tetangga, modelnya linear. Yang pertama di balik pintu kita akan ketemu wastafel yang ukurannya compact karena sesuai ya, kamar mandinya nggak terlalu besar. Tengahnya ada kloset, di paling ujung ada shower. Nah, ada shower yang diletakkan paling ujung supaya ya yang basah di bagian sana aja, sementara yang ini diusahakan tetap kering. Untuk finishingnya mirip dengan yang di bawah, dia pakai keramik ukuran 10x10 satuan seperti ini, dan kalau mau hemat budget bisa dipakai cara seperti ini, jadi nggak perlu full sampai atas, cukup sampai di batas bawah shower itu supaya low maintenance, jadi airnya nggak nyiprat ke dinding yang dicat itu. Untuk pencahayaan dia dapat dari atas sana karena ceilingnya tinggi sesuai dengan lantainya, dan untuk penghawaannya dari sampingnya di sini. Nah, nggak kelihatan ya. Pintu juga rounded nih, jadi sama semua desainnya nih, Kak. Oke, menarik banget nih, Kak. Jadi rumahnya walaupun 5x12, terasanya cukup luas. Dan sekarang saya mau nanya-nanya beberapa hal lagi, boleh? Boleh. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Yuk, tetangga. Oke, tetangga online masih di tempatnya Mbak Dea Kania, dan kita masih punya beberapa pertanyaan nih, Kak. Boleh. Di antaranya nih, ketika ngerenovasi rumah itu, ide awalnya gimana? Langsung datang ke arsitek atau pakai tukang dulu deh atau gimana tuh?
Oke, jadi sebenarnya waktu renov rumah itu kita memang udah cari-cari arsitek dan waktu itu nemu Studio Siku ini dari Instagramnya. Dan kita ngeliat dari portofolio mereka yang ngerjain rumah compact juga, terus layoutnya tuh mirip-mirip sama rumah ini. Terus makanya kita tertarik. Nah waktu itu kita pas tahu budgetnya sekian, terus kayak gimana ya gitu. Terus kita ada salah satu temen juga nih, coba deh sama temen dulu, tapi ujung-ujungnya long story short, ujung-ujungnya balik lagi sama Studio Siku. Sempet dihandle sama teman. Iya, udah sampai gambar segala macem, cuman karena satu dan lain hal ujung-ujungnya balik lagi ke Studio Siku karena memang ya kayak gitu deh, ada serak atau nggak serak dan gitu. Makanya karena kan ini proses yang cukup akan panjang dan harus komit juga, budget juga nanti akan dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi kita butuh yang benar-benar serak di hati juga. Oke, jadi enaknya gitu ya. Langsung yang serak di hati dan yang profesional. Benar. Kadang-kadang kalau ada temen, kalau sama temen tuh salah dikit kita nggak enak. Iya, benar. Entah kita yang salah apa dia yang salah gitu ya. Iya. Ya udahlah temen-temen aja deh. Benar, jadinya ya udah. Tapi memang dari awal karena tadi ini rumah tua, kita pengen pengen mempertahankan bangunan existing, nggak mau kayak yang udah-udah. Dulu kan kayak misalnya papaku pernah sama tukang ini, taunya sempat kayak gitu, sempat kayak gini sama kayak gitu, terus ujung-ujungnya bocor lagi, boncos dan lain-lain. Ya udahlah pakai arsitek aja, kita udah tahu budgetnya berapa dan budget kita kan tahu terbatas. Jadi daripada bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, mendingan kita udah tahu RAB, ya udah. Oke, berarti paradigmanya diubah ya tetangga. Jangan murah tapi epret, salah ulang lagi. Benar. Lebih baik pilih yang udah memang profesional, kelihatan budgetnya berapa, udah segitu terukur. Betul. Walaupun tetap kita harus ada budget spare. Betul. Nah, tetap ada spare selain yang udah ditargetkan itu. Nah, kemudian soal pembangunan atau renovasi yang dilakukan, berapa lama waktu itu? Waktu itu karena tangga ini. Tangga ini bener-bener ya? Kayaknya paling menyita waktu ini. Iya benar. Jadi karena tangga ini jadi agak lama sih Mas. Jadi kita mulai itu kayaknya 2022 Agustus. Baru selesai sekitar hampir setahun kayaknya ya. September 2023 tuh benar-benar case close finish gitu. Karena ini yang akan menyita waktu banyak. Sempat berhenti atau? Oh karena ada potong lebaran, ada musim hujan dan lain-lain lah, pokoknya ada sampai kayak 10 bulan, 11 bulan lah, kayak lumayan cukup lama sih. Oke, berarti sementara tangga ini dibuat, ke atasnya pakai apa? Iya itu tangga monyet itu. Oh iya, di mana? Di sini juga pasti. Iya. Jadi kalau aku mau ngecek ke atas, lumayan tuh. Serem banget kan, tinggi kan? Iya, vertikal langsung. Iya, serem juga. Oke, tantangannya berarti selain tangga apa lagi nih? Itu aja sih, sama karena ini renov rumah papa, jadi mungkin ada wejangan-wejangan papa kayak jangan ini, jangan itu, terus mungkin ada, walaupun kita udah pakai kontraktor, papa mungkin kadang suka ngecek sama arsitekku mungkin kayak tadi papa nitip ini ya mbak, tadi papa nitip ini ya mbak. Sebenarnya kita udah tahu ahlinya seperti apa gitu, jadi mungkin yaudah mbak sama aku ngasih pengertian ke papa, pain itu mereka udah ahli, udah dengerin aja mereka. Jadi PR-nya ke situ sih lebih memberikan arahan kalau mereka tuh lebih ahli kok Pak, percaya aja. Gitu sih. Iya, jadi tetap ada diskusi saat pembangunan dilakukan ya. Wajar sih orang tua kan, apalagi punya nilai ini ya historis ya. Benar itu sih. Oke, kemudian saya jadi penasaran nih. Udah berapa lama menghuni rumah ini? Kalau aku dari kecil berarti ya. Setelah direnov maksud saya. Oh, sorry. Kalau direnov aku berarti baru setahun deh kayaknya. Karena sebelumnya aku masih tinggal di rumah yang sebelumnya. Oke. Setelah setahun menempati rumah hasil yang direnovasi seperti ini, gimana experience-nya? Aku sih suka ya, karena buat aku yang tidak ada ART, ini cukup segini aja aku capek sih. Oh iya. Bersih-bersih ya, makanya tadi kayak misalnya mungkin nyapu udah dibantu sama vakum, sama cuci piring dibantu dishwasher, tapi tetap aja rumah kompleks mungil ini aja tuh butuh effort untuk maintenance-nya. Betul. Gitu, jadi gimana kita harus ngerawat rumah, atau misalnya kayak
ngejaga dari serangga apapun itu kan tetap aja butuh upaya dari homeowner gitu kan, Betul Mas. sih, apalagi homeownernya sambil kerja kan. Bener. Jadi harus ngebagi waktu Bener. lebih padat lagi. Nah, akhirnya saya sampai ke pertanyaan budget nih. Boleh. Kira-kira mau di-spill nggak nih budget? Boleh, renovasi? boleh. Cuman mungkin agak kurang relevan kali ya kalau di tahun 2026 ini. Kalau misalnya 2022-2023 itu RAB kita itu sekitar 500-an. Oke. Untuk masih mempertahankan bangunan existing. Itu cuma bangunannya aja. Oke. Tapi kalau misalnya interior itu kayak kitchen set, itu kitchen set sama foyer itu masih di 2022-2023. Tapi kalau yang lantai 2 yang kamar itu memang baru 2025 kemarin. Oke. Jadi itu kita nggak langsung jebret semua sih. Oh, bertahap tetap ya? Iya. Kalau enggak ya Assalamualaikum sih. Boncos. Gitu. Iya, boncos pingsan yang kerja juga. Gitu. Oke deh. Jadi kalau misalnya interior itu walaupun nyicil tuh kayaknya sekitar 150-an kali ya. Oke, Gitu. jadi udah di-spill ya budget renovasi dan juga interiornya barusan. Jadi gimana menurut kalian? Worth it nggak nih? Tulis apa pendapat kalian ya di kolom komentar. Dan kalau masih mau tanya-tanya, bisa tanya-tanya kemana nih Mbak Kania? Ke Instagram aku aja kali ya, @deakania. Oke, dia kan ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Makasih banyak ya Mbak. Makasih Kania. banyak, Udah Mas nemenin kita Rizky. home tour, udah ngejelasin berbagai hal dari sudut pandang yang menarik juga nih buat saya nih. Terima kasih banyak udah mampir ke rumah Siap. kompak ini. Wih, mantep ya. 5x12, 4 kamar. Jangan lupa tetangga subscribe yang belum subscribe. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao! Kalau buat Coba sih. gua lupa. Tanya seperti apa? Bentar, itu bunyi lagi.